Oke Kak Nia, terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya. Oke, Sama-sama. oke, share screen saya udah kebuka ya. Sudah Mas Fitri. Oke, jadi kalau di webinar saya itu selalu ada pembacaan risk disclosure and warning. Jadi mohon diperhatikan informasi yang akan diberikan hanya sebagai saran umum atau educational purpose karena informasi atau saran yang diberikan hanya bertujuan untuk keperluan edukasi semata dan bukan financial advice bagi keperluan pribadi Anda. Kami tidak memberikan bantuan perencanaan investasi dengan imbal hasil yang dijanjikan apapun kepada trader. Oleh karena itu, setiap saat Anda harus mempertimbangkan kelayakan nasihat sebelum Anda bertindak lebih jauh. Forex, gold, dan indeks merupakan instrumen produk dengan leverage dan dapat menyebabkan resiko yang sangat tinggi dan tidak cocok untuk semua orang. Oke. Kerugian dapat melebihi deposit awal Anda, sehingga Anda harus merencanakan setiap transaksi perdagangan forex, gold, dan indeks Anda untuk mempertimbangkan risiko terlebih dahulu guna memenuhi tujuan investasi Anda yang ideal. Kami menyarankan bahwa Anda mencari advisor secara mandiri. Strategi dan teknikal yang digunakan dalam presentasi ini hanya sebagai contoh. Kami menghimbau bahwa histori masa lalu tidak sepenuhnya menjamin dalam memprediksi akurat secara ke depan. Oke, next. Kita pindah ke slide. Oke, jadi judul webinar malam ini temanya ya mengenal lebih jauh swing low dan swing high. Jadi banyak trader atau yang baru belajar itu agak mengabaikan namanya swing low dan swing high. Nah, karena kenapa swing low dan swing high ini sangat penting ketika kita menganalisis candlestick ya, candlestick atau chart atau apapun istilahnya itu pokoknya yang berbau technical analysis. Oke, jadi swing low dan swing high ini apa sih? Jadi swing low dan swing high ini adalah sebuah bentuk candle ya, tanda atau ciri kapan dia akan berbalik arah gitu. Yang tadinya turun bisa jadi naik dan naik bisa jadi turun. Dan seberapa penting swing low dan swing high? Sangat penting gitu karena kita dapat menganalisa jauh lebih baik dalam mengenali swing low dan swing high. Nah, ini tujuan webinar malam ini adalah bagaimana sih mengenali swing low dan swing high? Adakah berbagai macam variasi dari swing low dan swing high? Gitu. Jadi biasanya trader-trader itu gampang bilang oh, ini udah jadi swing low, terus ini udah jadi swing high gitu. Terus tapi cuman dengar-dengar aja gitu. Tapi cara membedakannya, ciri-cirinya apa? Nggak tahu gitu. Swing low dan swing high itu seperti apa sih gitu. Dan ada nggak variasi lain? Dan apakah bentuknya hanya itu-itu saja? Kan enggak juga gitu. Oke, pertama, sebelum kita apa ya namanya mempelajari atau mengenal lebih jauh yang namanya swing low sama swing high, itu kita harus tahu dulu komponen penting dari candlestick. Gitu. Candlestick itu kan ada yang hijau dan ada yang merah. Nah, yang hijau berarti kan dia naik, harganya naik, sedangkan yang merah harganya turun. Nah, di sini ada istilah ya di sini atau sebutan. Jadi kalau yang di bagian atas itu ada semacam seperti rambut di sini. Ini kan pasti sering melihat ya kalau buka candle. Itu namanya puncak tertinggi dan terendahnya candle pada periode tertentu. Misalkan Bapak Ibu di sini bukanya di time frame H1. Nah, dalam periode 1 jam itu tertinggi di sini harganya pernah mencapai segini, terendah segini. Itu. Jadi misalkan tertinggi 500. Nah, terendahnya berapa? 300. Jadi ini bukan cuman dilihat shadow-nya, oh ada rejection gitu, enggak. Tapi di sini ada maknanya. Ini informasi yang diberikan oleh chart kepada kita bahwa harga tertinggi dalam 1 jam terakhir segini 500, itu terendahnya 300. Oke. Nah, ketika pembukaan harga di menit pertama, di sini ada open. Jadi kalau dia naik ke atas dan ini ditutup di menit ke-60, dia akan penutupan di sini, berarti harganya naik. Gitu. Begitu juga ketika dari opennya misalkan di sini di 800. Opennya di 800 kemudian harga turun ke sini ke 400 misalkan. Nah, 400. Dia pernah mencapai tertinggi di sini, misalkan berapa? 1000.
kemudian ada tekanan penjual, kemudian turun. Berarti kalau sebelumnya dari open dia ke atas ke sini, ini warnanya hijau gitu. Jadi eh, candle itu dari open nggak langsung warnanya merah, tapi bisa juga dia warnanya hijau dulu gitu. Ketika ada tekanan seller ke bawah, baru berubah warnanya merah. Apalagi di sini ini low-nya dia mungkin pernah di sini 200 misalkan harga terendahnya dalam 1 jam. Begitu juga yang hijau ya, sama hijau juga awalnya mungkin dia bisa berwarna merah gitu, tapi ketika ada tekanan pembeli yang sangat kuat, dia bisa berubah lagi menjadi warna hijau karena dia ditekan lebih tinggi ya, ditekan ke atas berubah warna hijau. Jadi kalau yang warna hijau ini dia sebelumnya tertekan ke bawah ke low gitu, jadi opennya misalkan di 400, opennya di 400, kemudian dia sempat tertekan ke bawah ke harga 300. Nah, candlenya ini warna merah dulu gitu. Warna merah dulu. Nah, tapi ketika ada tekanan buyer ke atas ke harga 500, nah dia bisa menjadi warna hijau dan terjadi penutupan. Misalkan di sini penutupannya 475. Gitu. Jadi sekilas tentang pengenalan candlestick dulu ya sebelum kita bisa memahami swing high dan swing low. Jadi yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan adalah close-nya di mana. Kalau close-nya hijau itu pasti dia close-nya di atas. Sedangkan kalau close-nya merah, dia pasti close-nya di bawah gitu. Dan yang ditandain kurung kurawal di sini adalah bodinya. Jadi warna hijau ini dan warna merah ini adalah body candle-nya gitu. Jadi harusnya sudah hatam ya soal candlestick-nya. Oke. Nah, sekarang kita next. Oke, nah ini adalah pola dasar yang mungkin Bapak Ibu udah sering lihat ya kalau di webinar saya. ABCD, mau yang polanya dia naik dan turun, ini ada artinya gitu. Jadi titik B itu adalah swing high dan titik C di sini adalah swing low-nya. Jadi di sini adalah swing high, di sini swing low gitu. Jadi dia ada perputaran arah di bawah, ini kan low berarti di bawah, dan di atas ini high, jadi swing high dan swing low gitu. Sama pola pergerakan turun juga ada swing high dan swing low-nya gitu. Jadi walaupun pola ini sangat dasar dan sering saya sisipkan di slide saya, itu pasti sangat berguna ya, dari sebelum-sebelumnya dipakai buat naruh SLTP, dipakai buat narik Fibo, dipakai untuk mengenali swing high dan swing low. Jadi satu pola dasar ini maknanya banyak gitu. Jadi bukan ini cuman pola dasar gitu, cuman ya udah gitu, cuman lewat gitu. Enggak, tapi ini adalah pola dasar yang menjadi fondasi penting ketika kita menganalisis teknikal sehari-hari gitu. Oke. Mungkin Kak Nia juga udah kenyang kali ya ngelihat pola ini tiap ini ada lagi gitu kan. Oke, jadi yang sebelah kiri adalah swing high, yang kiri adalah swing low. Nah, di sini kenapa tadi saya beritahu bahwa yang pentingnya itu adalah open close-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, candle hijau adalah memvisualisasikan harga naik ke atas, oke? Kemudian muncullah candle merah. Nah, candle merah ini dia kan close-nya di bawah, dan candle hijau itu open-nya yang di bawah. Nah, ini kan saya panahin ya. Jadi ketika ada candle hijau yang open-nya sini ya, ini open-nya di close lebih rendah sama candle merah, itu sudah bisa dikatakan swing high. Kenapa? Berarti ada pembalikan arah di situ gitu. Tapi bukan pembalikan arah secara tren besarnya dari bullish jadi bearish ya. Misalkan Bapak Ibu ada yang pakai H1, H4 gitu. Enggak juga gitu. Tapi kalau di M1 mungkin iya secara minor trennya, secara tren kecilnya iya dia berbalik arah, tapi tidak mematahkan tren utamanya yang misalkan lagi bullish gitu. Tiba-tiba ada swing high gitu. Kata Mas Vicky ini pembalikan arah jadi bearish, enggak juga. Jadi bisa aja ini hanya untuk koreksi gitu. Jadi dia turun ke sini membentuk titik C. Misalkan kan kalau pola dasarnya kan ini B di sini. Terus di bawah sini ada titik A. Berarti bisa aja dia mau koreksi turun nih ke C gitu. Baru kemudian lanjut naik lagi membentuk titik D gitu.
Jadi ketika kita sudah bisa mengidentifikasi, oh ini ada candle hijau yang di close lebih rendah dengan candle merah, berarti dia memulai membentuk swing high. Oke. Kemudian kalau untuk swing low-nya ini kebalikannya ya, yang di sebelah kanan ini yang saya lingkari. Oke, jadi open-nya candle merah itu kan di atas sini ya. Kemudian close-nya di bawah. Close di sini. Nah, close-nya di bawah. Terus open-nya candle hijau ini kan di sini, di bawah sini ya, di bawah sini. Nah, kemudian di close lebih tinggi. Nah, ini udah jadi swing low gitu. Berarti kamu bisa berpotensi harga itu berbalik arah, yang tadinya turun, kemudian bisa mulai naik gitu. Jadi diberi tanda bahwa harga yang tadinya mengalami penurunan sudah mulai di close lebih tinggi, sudah mulai mengalami penguatan. Seperti itu artinya swing low dan swing high. Oke, jadi ini adalah pola dasarnya gitu. Jadi ilustrasi dasarnya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melihat di contoh real case-nya ya. Sekarang kita ke real case-nya. Nah, oke. Kelihatan nggak di sini ada ininya ya? Ada area yang saya kotakin. Nah, jadi kalau yang di area yang saya kotakin itu adalah salah satu contoh realnya gitu. Kalau ilustrasi kan gampang, gambar enak gitu kan. Nah, sekarang kalau real case-nya ini kan kelihatan ya, candle yang biru di sini saya warnanya biru ya, ganti-ganti, kadang bosan juga hijau merah gitu. Pedes juga nggak hijau merah. Sekarang saya gantinya biru sama merah gitu. Nah, di sini lihat ya, candle birunya ini ditutup lebih rendah di sini. Nah, ini terjadi yang namanya swing high. Oke. Nah, ketika terjadi swing high, maka yang terjadi adalah penurunan, harganya turun ke bawah. Cukup dalam ya. Nah, itu jadi tandanya kalau misalkan kita mau melihat adanya ciri-ciri pembalikan arah. Oke, ini salah satu contoh untuk swing high. Jadi dari deskripsi di sini jelas ya, ditutup lebih rendah oleh candle berikutnya. Jadi open yang candle bullish di sini ditutup lebih rendah. Oke, kita next. Nah, begitu juga kalau swing low. Jadi di sini salah panah. Oke. Candle merah yang ini yang saya panahin. Nah, dia ditutup sedikit lebih tinggi nih. Ada jaraknya ya, ya nggak banyak, mungkin beberapa poin gitu ya. Ditutup lebih tinggi. Nah, ini adalah sudah jadi tanda-tanda swing low dan harga bereaksi naik ya. Gitu. Jadi swing low ini juga kurang lebih syaratnya sama ya. Jadi minimal candle sebelumnya di close lebih tinggi atau lebih rendah dari candle sebelumnya gitu, sama candle yang berikutnya gitu. Jadi ini bisa jadi sebuah ciri-ciri atau tanda. Saya nggak mau bilang sinyal ya, kalau sinyal kan harusnya pasti ya gitu, beberapa konfirmasi. Jadi bagi beberapa trader yang agak konservatif, mereka menunggu swing low dan swing high-nya dulu terbentuk baru mereka entry gitu. Jadi ada yang seneng nungguin dulu gitu, swing low-nya kebentuk baru dia nge-buy, swing high-nya kebentuk baru dia nge-buy gitu. Dan ini adalah swing high dan swing low yang standar gitu, yang biasa gitu, yang bentuknya itu aja gitu. Nah, tadi kan di awal slide itu saya memberikan tujuan ya malam ini, adakah variasi lain dari swing high dan swing low? Nah, tentu ada ya. Nah, jadi ini variasi swing high dan swing low yang biasa Bapak Ibu mungkin temuin di YouTube, di internet, atau di grup-grup WhatsApp, Telegram gitu, yang pernah misalnya melakukan edukasi pertama kali. Jadi ada yang namanya mungkin bullish engulfing gitu kan, ada bearish engulfing, bullish harami, bearish harami gitu. Nah, inilah jadi variasi swing low dan swing high. Jadi bukan cuman sebutannya itu pattern candlestick gitu, tapi sebenarnya ini lebih ke variasinya. Oh, ini muncul bullish engulfing ya. Ini kan berarti variasinya dari swing low atau swing high gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, semua bagian di sini adalah
candle yang sebelumnya akan ditutup lebih tinggi gitu. Jadi bullish engulfing ini memberikan ciri-ciri di mana akan terjadinya pembalikan arah yang tadinya sebelumnya turun kemudian bisa berbalik menjadi naik gitu. Kemudian di sini juga ada bearish engulfing gitu. Candle hijaunya ditutup lebih rendah sama candle yang merah gitu. Jadi spesifikasinya masih masuk gitu. Jadi di close lebih rendah, di close lebih tinggi gitu kalau yang bullish engulfing ya. Kalau yang bearish engulfing di close lebih rendah. Begitupun juga dengan variasi lainnya seperti ini Morning Star. Candle merah yang ini di close lebih tinggi. Oke. Di close lebih tinggi. Jadi ini juga bisa dibilang oh ini swing low gitu. Ini juga sama, ini juga swing high. Jadi candle hijau yang ini di close lebih rendah di sini. Nah, jadi mungkin buat sebagian orang ada yang cara menghafalnya itu menghafalkan pola-pola candlestick. Tapi kalau menurut pendapat saya ini merupakan variasi dari swing low dan swing high gitu. Jadi lebih memudahkan melihat variasi swing low dan swing high gitu. Jadi tidak terpaku sama satu model atau satu ciri gitu. Dan ini adalah variasinya gitu. Jadi ada bullish pin bar, bearish pin bar gitu ya. Jadi walaupun memang bullish dan pin bar di sini digambarkan seperti palu ya, dan ini juga bisa dibilang hammer. Kenapa dibilang hammer ya kayak palu bentuknya gitu, simpel aja. Mau dia merah atau mau hijau sama. Yang penting posisinya dia ada di bawah gitu. Yang sebelumnya harga itu kalau saya ilustrasikan dengan mudahnya ya, sebelumnya mungkin harganya turun ke bawah, kemudian muncul ini. Nah, berpotensi dia akan melanjutkan kenaikan ke atas gitu. Kalau bearish pin bar juga sama, yang mungkin sebelumnya naik, kemudian muncul salah satu dari bearish pin bar ini, mau merah mau hijau, kemudian dia bisa berpotensi untuk penurunan gitu. Jadi buat yang bingung pin bar tuh apa, pin dari singkatan pinnya itu sebenarnya orang-orang bule itu bilangnya Pinocchio gitu. Jadi kayak Pinocchio hidungnya panjang kan. Jadi ini shadow atau buntut-buntutnya ini adalah istilah dari Pinocchio bar gitu. Jadi bullish pin bar, bearish pin bar itu filosofinya itu ya Pinocchio gitu. Pinocchio kan panjang hidungnya. Jadi dibuat di sini supaya mudah menghafal bilangnya pin bar, atau kalau misalkan trader lama bilangnya hammer gitu. Oke, next ada bearish harami dan bullish harami. Nah, ini yang agak sedikit berbeda ya dari engulfing. Kalau engulfing kan dia ditutup lebih tinggi atau ditutup lebih rendah gitu ya, bullish dan bearishnya. Kalau ini enggak, kebalikannya. Jadi kalau misalkan posisinya dia ada di bawah, turun, kemudian muncul candle hijau yang dia dimakan sama candle merahnya gitu ya, dia akan berpotensi membentuk kenaikan gitu. Nah ini beda sendiri gitu. Jadi makanya dibuatlah variasi lain, itu namanya bullish harami, dan begitu juga ada bearish harami. Jadi di sini yang tadinya harganya sebelumnya naik, oke, kemudian terbentuk pola ini atau ciri-ciri dari swing high yang seperti ini, dia akan kemudian melanjutkan penurunan gitu. Nah, apa bedanya dengan yang engulfing? Kalau yang ini adalah lebih ke memberi informasi di mana yang tadinya harga itu ditekan ke bawah, kemudian harga tidak mampu untuk menekan di bawah dan dia tidak bisa open lebih rendah gitu. Jadi dia opennya di tengah, dan ini memberi kita sinyal atau tanda bahwa seller itu atau para penjual itu sudah tidak ada kekuatan gitu. Jadi begitu muncul kekuatan pembeli yang ditandai dengan candle hijau seperti ini bisa menandakan variasi lain atau memberi kita informasi bahwa bisa terjadinya swing low gitu. Begitu juga di bearish harami ya, yang tadinya harganya naik kemudian tidak ada kekuatan pembeli dan open close-nya ini berada di dalam body candle-nya, ini menginformasikan bahwa seller itu sudah mulai masuk gitu. Jadi dia memberikan tanda oh ini nggak jadi hijau gitu, bullish-nya nggak ada atau pembelinya udah nggak ada gitu. Diberi tanda keluarlah candle merah seperti ini. Oke, setelah kita tadi membahas ya
dari contoh-contohnya, variasinya. Sekarang kita ke contoh nyatanya dari variasi swing low dan swing high. Oke, jadi kalau kita ngelihat variasi yang tabel sebelumnya ya, variasi di sini, ini kan ilustrasi, jadi gampang banget dan oh ya oke diapalin gitu sebentar. Tapi ketika kita trading dengan chart yang realnya, kita akan menemukan bentuk yang nggak sesuai gitu, bentuk yang nggak sesuai dengan bentuk di tabel ilustrasi. Oke, sekarang kita spotting ya, kita melatih mata kita untuk terbiasa melihat mana sih yang bullish engulfing gitu, mana sih yang morning star, bullish pin bar, bullish harami gitu kan. Mau yang bearish harami, evening star, bearish pin bar sama bearish harami itu yang kayak gimana, sekarang kita lihat contoh-contohnya di chart realnya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh. Oke, pencet, sorry. Oke, di sini ada contoh bearish engulfing. Jadi candle birunya atau candle hijaunya ini di close lebih rendah. Nah, ini udah jadi bearish engulfing gitu dan reaksinya harganya turun ke bawah. Oke. Kemudian muncul lagi di sini ada bearish pin bar gitu ya, bearish pin bar. Jadi body candlenya sedikit gitu. Terus shadow-nya di atas lebih dominan panjang gitu. Nah, ini bisa menandakan adanya gerakan lanjut untuk terjadinya penurunan gitu, atau ini bisa jadi swing high gitu. Tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mengikuti webinar saya sebelumnya, ini biasanya sih kalau yang udah muncul variasi swing low seperti swing high seperti ini, biasanya udah paham ya, ini lower high gitu ya, ini lower high lagi gitu. Jadi mau menggunakan price action seperti ini juga bisa. Dan oh iya, swing low, swing high, terus kemudian variasi swing low dan swing high-nya berupa engulfing, harami, evening star, morning star, pin bar, itu juga bagian dari price action ya. Jadi price action itu bukan hanya lower high, lower low, higher high gitu, enggak. Jadi ini juga bagian dari price action gitu. Jadi kita mengandalkan konfirmasi atau tanda ciri-ciri yang muncul di chart gitu, tanpa bergantung dengan indikator gitu. Jadi saya mau nungguin dia terbentuk lower high. Oke, udah muncul variasi swing low belum? Misalkan ada engulfing gitu atau ada pin bar gitu. Nah, itulah yang sebagai tanda-tanda untuk entry posisi gitu. Biasanya kan kalau ada trader yang pakai indikator, oh dia nungguin stokastiknya crossover gitu, baru dia nge-sell atau nge-buy. Oke, jadi buat trader yang naked chart tanpa indikator itu biasanya dia mengandalkan ini gitu. Jadi indikatornya bukan berupa indikator seperti RSI atau stokastik atau MACD, tapi ini adalah indikatornya si naked trader atau naked chart trader gitu, yang dia nggak mengandalkan indikator. Oke, kita next ke contoh berikutnya. Nah, ini juga ada ini juga ada ya bullish harami seperti ini. Walaupun tidak tidak mudah di spotting atau kita perhatikan, tapi ketika kita sudah yakin dan muncul tandanya itu sesuai dengan price action-nya, misalkan di sini bikin higher low gitu ya, di sini jadi higher low, terus di sini higher low gitu ya, muncul bullish harami seperti ini. Ini bisa menjadi tanda kita bahwa oke, ini ada bullish harami, kita bisa entry buy gitu, atau entry sell kalau misalnya ada bearish haraminya. Nah, di sini ada bullish engulfing gitu ya, spek atau spesifikasi dan syaratnya terpenuhi gitu ya, candle merahnya di close lebih tinggi di sini gitu. Itu sudah termasuk bullish engulfing. Begitu juga ini ya, bearish harami. Jadi posisi candle merah itu benar-benar memakan candle yang biru atau yang hijau gitu. Jadi itu bisa dikatakan bullish harami, sama seperti di sini ya. Jadi ini bisa menggunakan sebagai alat tambahan atau ciri-ciri tambahan konfirmasi kita untuk entry posisi gitu.
Oke, ini adalah salah satu contoh evening star di real chartnya ya. Jadi walaupun memang nggak sesuai banget sama ilustrasinya, tapi menurut saya ini udah evening star. Kenapa? Karena candle biru yang ini atau candle hijau, dia ketika sudah kecil body candlenya, itu sudah menandakan atau memberi informasi bahwa buyer ini sudah lemah gitu, powernya udah nggak ada gitu, udah nggak kuat, modalnya udah habis lah gitu untuk nge-push harga lebih tinggi tuh. Nah ini informasi juga gitu, dan di close lebih rendah di sini, kurang pas ya. Oke, jadi di bagian sini. Nah di close lebih rendah di sini. Itu sudah tanda-tanda bisa untuk open posisi sell. Tapi ada juga trader yang pakai indikator juga, pakai ini juga, nah itu lebih bagus gitu. Tapi ada juga yang nggak percaya sama indikator, percaya sama ini, ya itu juga nggak apa-apa. Jadi strategi apapun itu bisa diaplikasikan untuk sehari-hari kita melakukan analisa. Nah ini kelihatan ya harganya turun. Oke, jadi ini bisa kita gunakan untuk konfirmasi tambahan ya kalau bagi yang ingin mencoba mengaplikasikan ini untuk sehari-hari. Oke, ini ada ini kebetulan aja pin barnya barengan ya, kayak apa ya, kayak di contoh ilustrasi tadi ya, ilustrasi yang ini. Nah, sebenarnya nggak harus ada dua gitu, nggak harus. Ini sebenarnya contoh aja. Sebenarnya contohnya itu tabelnya itu ngasih tahu mau warnanya merah oke, mau warna hijau oke gitu loh, mau warna ya kayak gini ya. Kalau yang bearish-nya dia muncul di atas gitu kan, dia naik terus kemudian turun gini. Salah satu aja sebenarnya, cuman tapi kalau di tabel ini ngasih tahu mau warnanya merah atau mau warnanya hijau itu sama aja gitu. Yang penting dia posisinya di atas atau di bawah. Nah ini kebetulan aja sebenarnya, kebetulan contohnya munculnya dua gitu, tapi bukan berarti wah harus ada dua bearish spin bullish spin barnya harus ada dua, enggak, satu juga bisa gitu. Oke, ini kebetulannya lagi ada dua. Nah, kita next ya. Ini jelas ya, pin bar gampang banget dilihatnya karena ya paling unik sih bentuknya, bodinya kecil terus shadow yang bawahnya atau yang atasnya panjang. Oke, ini adalah saya ketemu contoh Morningstar ya di sini. Jadi candle biru atau candle hijau itu dia memberikan tanda bahwa buyer sudah mulai masuk gitu. Karena sebelumnya adalah seller yang masuk di sini, turun, harga turun gitu ya. Kemudian di close lebih tinggi di sini. Nah, itu. Jadi ini sudah menjadi, bisa kita katakan sebagai Morningstar. Oke, untuk slide-nya sudah. Mungkin barangkali dari Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan. Kita mulai masuk ke sesi Q&A ya. Baik, jika memang dari Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat dan kolom Q&A agar nanti Mas Vicky bisa bantu menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu ya. Oke deh, mulai aja ya nih Mas Vicky untuk sesi Q&A-nya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama ada dari Bapak Adrin. Mas Vicky, bagaimana membedakan swing low dan swing high yang lebih berdampak di time frame besar atau kecil? Oke, jadi di time frame besar atau kecil ya. Oke, saya buka chart dulu. Oke, jadi kalau dari pertanyaan soal lebih berdampak mana ya, time frame besar atau time frame kecil, ya tentu lebih berdampak di time frame yang besar ya. Jadi kalau kita ambil contoh di sini ya. Nah, time frame besar misalkan di sini muncul ini di daily ya. Ini candlenya muncul kayak gini. Nah, ini kan sudah jadi apa ya? Bisa dibilang adalah swing high gitu, dan harga dari yang sebelumnya naik. Di sini kan naik, salah. Sini kan naik ya, harganya naik, kemudian terbentuk swing low, swing high di sini. Nah, terus harganya mulai turun gitu. Nah,
Jadi kalau misalkan di daily muncul seperti ini atau di time frame yang lebih besar muncul, itu kita tinggal turunin time frame aja. Di time frame kecilnya akan muncul tanda apa gitu. Kalau yang dikotakin tadi ya di sini kan berarti ada di area sini nih. Nah, yang dikotakin di sini. Nah, ternyata di area yang kita kotakin muncul juga nih ada lagi swing high-nya di sini gitu. Nah, ini bisa kita jadikan referensi untuk open posisi sell gitu kalau misalkan muncul gitu. Kalau enggak ya kita masih mesti tunggu gitu, karena di daily pun ada kok itu yang istilahnya swing high-nya yang bisa dia ditutup dengan 2 candle atau lebih gitu. Kalau yang tadi kan contoh-contohnya kan ditutup oleh 1 candle lebih rendah ya gini ya, satu candle aja nih lebih rendah terus jadi swing gitu. Ada beberapa candle yang dia nggak nggak cukup ditutup lebih rendah oleh 1 candle. Ini ya contohnya di sini kelihatan ya. Nah ini ditutup, ketutupan lagi, ketutup beneran deh. Nah sini ya, bagian ini aja. Nah ini kan candlenya naik nih, candle hijau atau candle biru. Kemudian ada candle merah muncul 1. Nah ini kan berpotensi menjadi swing gitu. Kemudian candle berikutnya merah lagi, candle ketiga merah lagi dan ditutup lebih rendah gitu. Antara sini sama sini. Nah ditutup lebih rendah gitu. Itu sudah menjadi konfirmasi gitu bahwa penutupan lebih rendah itu bisa lebih dari 1 candle gitu, 2 atau lebih. Kalau di sini kan contohnya 3 ya, 1, 2, 3 gitu kan. Kemudian kita bisa turunin time frame ke time frame yang lebih kecil. Nah di sini ya. Jadi begitu muncul lagi, nah kayak gini. Ini kan tandanya tadi di sini. Ketika muncul lagi swing low di sini, kita bisa open posisi sell gitu. Bisa kita gunakan sebagai referensi untuk open sell gitu. Dan harga terus lanjut turun ke bawah. Gitu. Jadi kalau menurut saya Pak, jadi usahakan kita lihat dulu time frame yang lebih besarnya untuk melihat swing low atau swing high dengan probabilitas yang lebih besar, dan dia bisa memberikan kita range yang lebih panjang gitu daripada di time frame yang kecil gitu. Kecuali memang Bapak scalper ya, scalper durasi tradingnya kan nggak banyak, tapi saya juga agak takut gitu kalau di time frame kecil dia cenderung bisa cepat berbaling arah gitu. Walaupun saya beri contoh ya di sini. Kita melihat ini di M15 nih contohnya. Nah, kita melihat bahwa di sini ada swing high. Sini ya, di sini ada swing high. Nah, muncul ya bisa dibilang pin bar lah ya. Kemudian harganya memang betul turun, tapi harganya bisa balik lagi gitu, balik lagi nih. Ini bahkan hampir sama gitu. Nah, ini kenapa kalau di time frame kecil swing low-nya itu atau swing high-nya itu kurang berdampak gitu. Kecuali memang ya kita sadar bahwa kita ada scalper yang tradingnya mungkin jaraknya nggak panjang gitu. Kita trading nge-sell di sini, terus TP-nya nggak jauh-jauh gitu, itu nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kita berekspektasi atau kita menaruh harapan yang sangat tinggi, oh ini swing high kemudian dia bisa turunnya sepanjang ini, nggak juga gitu. Itu bisa jadi sih, tapi untuk waktu yang lama, endingnya juga jadi di hold berhari-hari juga kan gitu. Tapi ada yang dia setelah ini harganya malah lanjut naik lagi gitu. Jadi ini hanya contoh, salah satu contoh yang kebetulan mungkin harganya di kemudian harinya memang beneran turun gitu. Tapi akan nanti ketemu yang dia belum tentu turun ke bawah, tapi dia malah bisa naik lebih tinggi gitu. Jadi bisa aja nih pola ABC ya, ini B-nya, ini di sini A-nya, ini C-nya, terus dia D-nya bisa ke sini gitu, bisa ke atas. Oke, jadi jangan berpatokan dengan time frame kecil, usahakan cari reasonnya itu di time frame yang lebih besar dulu gitu. Apapun style tradingnya ya, mau scalper, mau intraday, itu pasti perlu ngeliat arah besarnya dulu dari daily atau H4, atau bahkan kalau mau ya dari weekly, itu lebih bagus gitu. Pagi setiap di awal minggu ya, hari Senin itu kan candle weekly baru keluar. Nah itu kita perhatikan dulu candle weekly-nya gimana.